Anda mendengarkan NHK World Japan yang disiarkan langsung dari studio kami di Tokyo. Siaran kami bisa didengarkan melalui gelombang pendek mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat di frekuensi 13600 kHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami Kamis 6 Juni 2024 bersama Sigit Purnomo dan Novriana Dewi. Pejabat pemerintah meluncurkan penyelidikan di kantor pusat Suzuki Motor di Jepang Tengah terkait data pengujian yang dipalsukan, sementara produsen mobil lainnya mulai menghentikan produksi di beberapa pabrik. 3 pejabat Kementerian Transportasi tiba di kantor pusat Suzuki di Prefektur Shizuoka pada hari Kamis, menjadikannya produsen otomotif ketiga yang diselidiki. Langkah ini menyusul kasus yang terungkap awal pekan ini bahwa Suzuki dan 4 produsen kendaraan Jepang lainnya memalsukan data uji kinerja guna mendapatkan sertifikasi yang diperlukan untuk produksi massal. Pejabat kementerian tengah memeriksa catatan data pengujian dan mewawancarai eksekutif serta personel yang bertanggung jawab atas pengujian tersebut. Suzuki dipastikan memalsukan hasil uji rem tahun 2014 untuk salah satu model mobilnya, Alto, yang sudah tidak diproduksi lagi. Kementerian Transportasi memulai penyelidikan di kantor pusat Toyota awal pekan ini. Toyota pada hari Kamis menghentikan produksi di beberapa pabrik hingga 28 Juni. Langkah ini akan berdampak pada 3 model termasuk Yaris Cross yang diproduksi di pabrik di Prefektur Miyagi dan Iwate. Sebanyak 130.000 unit model ini diproduksi di Jepang dalam tahun fiskal 2023 yang berakhir pada Maret. Selain itu, Mazda menghentikan produksi 2 model yang terkena dampak, termasuk Mazda 2 di pabriknya di Prefektur Hiroshima dan Yamaguchi. Produksi model-model tersebut di Jepang untuk tahun fiskal 2023 mencapai sekitar 15.000 unit. Kelompok pembelot Korea Utara di Korea Selatan mengirimkan balon-balon yang membawa materi propaganda anti Pyongyang melintasi perbatasan. Kelompok tersebut mengatakan 10 balon diluncurkan dari lokasi dekat zona demilitarisasi pada Kamis pagi. Balon-balon tersebut membawa 200.000 selebaran yang mengkritik pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, stik USB berisi musik dan drama Korea Selatan, serta uang dolar. Kelompok ini juga mengirimkan balon-balon yang membawa barang-barang serupa pada 10 Mei dan mengatakan akan terus mengirimkan selebaran yang mereka sebut sebagai surat kebenaran dan kebebasan kepada rekan-rekan sebangsanya di Korea Utara. Korea Utara mulai mengirimkan balon-balon yang membawa sampah dan kotoran ke Korea Selatan sejak akhir Mei dengan mengatakan bahwa hal itu merupakan pembalasan atas tindakan kelompok pembelot. Korea Utara pada hari Minggu mengumumkan akan menghentikan sementara pengiriman balon tersebut. Namun memperingatkan bahwa jika makin banyak selebaran yang dikirim dari Korea Selatan, maka akan dibalas dengan sampah yang jumlahnya 100 kali lipat dari jumlah selebaran propaganda tersebut. Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio kembali menyerukan kepada anggota parlemen agar mengesahkan rancangan undang-undang pemerintah yang akan memperkenalkan program baru untuk mengembangkan keterampilan pekerja asing guna membantu meringankan kekurangan tenaga kerja di Jepang. Kishida berbicara di hadapan Komite Urusan Kehakiman Majelis Tinggi pada hari Kamis. Dia menekankan perlunya menciptakan masyarakat inklusif yang memungkinkan orang asing bekerja dengan memaksimalkan kemampuan mereka. Ia mengatakan hal ini penting untuk mendapatkan pekerja asing berbakat di Jepang ketika persaingan antar negara makin ketat untuk menarik mereka. Rancangan undang-undang yang diusulkan itu akan merevisi undang-undang imigrasi dan peraturan terkait. Revisi tersebut akan menggantikan program pemagang kerja teknis bagi warga negara asing yang ada saat ini dengan sistem baru yang melatih mereka guna mengisi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu seperti perawatan lansia dan konstruksi. Berita-berita selanjutnya. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kondisi negaranya belum siap untuk melanjutkan perundingan perjanjian damai dengan Jepang. Putin menyampaikan komentar tersebut pada hari Rabu di sela-sela forum ekonomi di Saint Petersburg. Pemerintah Jepang mempertahankan komitmennya yang teguh untuk menyelesaikan masalah wilayah utara dan merampungkan perjanjian damai dengan Rusia. Rusia menguasai 4 pulau tersebut. Jepang mengeklaimnya.
Pemerintah Jepang menyatakan pulau-pulau itu diduduki secara ilegal setelah Perang Dunia Kedua. Putin tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan perundingan, namun ia menegaskan bahwa hal ini hanya akan terjadi jika kondisi yang diperlukan terpenuhi. Ia menyebutkan bahwa Jepang telah menyatakan bergabung dalam upaya untuk mengalahkan Rusia secara strategis. Putin mengindikasikan bahwa hal itu merupakan hambatan dan Jepang harus mengubah posisinya terlebih dahulu. Menteri Sekretaris Kabinet Jepang Hayashi Yoshimasa mengatakan di Tokyo pada hari Kamis bahwa tanggapan Rusia tidak adil dan sama sekali tidak dapat diterima karena hal itu sama saja dengan mengalihkan tanggung jawab kepada Jepang. Ia mengatakan pemerintah Jepang tidak dapat berkomentar secara spesifik karena hubungan Jepang-Rusia berada dalam situasi yang sulit akibat invasi ke Ukraina. Namun pemerintah akan terus menjunjung tinggi kebijakannya untuk menyelesaikan isu-isu yang belum terpecahkan dan menandatangani perjanjian damai. WHO mengumumkan kasus infeksi virus flu burung H5N2 yang pertama di dunia pada manusia. Badan Kesehatan PBB itu pada Rabu mengatakan seorang warga Meksiko berusia 59 tahun dirawat di rumah sakit dan meninggal pada April setelah mengalami sejumlah gejala termasuk demam dan sesak napas. WHO mengatakan otoritas kesehatan Meksiko melakukan analisis terperinci atas sampel pasien tersebut dan mengonfirmasi adanya subtipe H5N2. Dikatakan bahwa virus H5N2 belum pernah ditemukan pada manusia sebelumnya. Pasien yang meninggal itu dilaporkan memiliki beberapa penyakit bawaan. WHO menyatakan belum ada kasus serupa lainnya yang dilaporkan dan menilai bahwa risiko terhadap masyarakat umum saat ini rendah. Saudara, Nvidia kini tercatat sebagai perusahaan terkaya kedua di dunia setelah Microsoft. Raksasa semikonduktor Amerika Serikat tersebut menyalip Apple karena meningkatnya permintaan chip yang mendukung kecerdasan buatan atau AI. Harga saham Nvidia melonjak lebih dari 5% pada hari Rabu di indeks teknologi Nasdaq. Saham perusahaan itu mengakhiri perdagangan pada posisi $1.224 dan membuat valuasinya mencapai $3 triliun untuk pertama kalinya. Nvidia adalah perusahaan ketiga yang melampaui rekor tersebut setelah Apple dan Microsoft. Laba bersih Nvidia melonjak lebih dari 7 kali lipat dalam hitungan tahun ke tahun pada kuartal hingga April. Pemerintah Jepang tengah mempertimbangkan untuk menerapkan tarif tol dinamis secepatnya tahun fiskal mendatang dalam upaya mengurangi kemacetan. Rencana tersebut akan mengenakan tarif tol yang lebih tinggi ketika lalu lintas padat dan menurunkan tarif tol pada waktu lain, bahkan untuk rute yang sama. Pemerintah akan melakukan perubahan secara bertahap. Para pejabat berharap langkah ini akan menguntungkan bagi pengendara pribadi dan pengemudi truk. Sebagian besar titik masuk jalan tol di sekitar Tokyo dan wilayah kota besar lainnya hanya akan menyediakan gerbang tol elektronik sebelum Maret 2026. Ini akan mempermudah penetapan tarif yang dinamis tersebut. Para pejabat berencana mempelajari secara detail secepatnya pada Agustus. Pemerintah berharap dapat memasukkan skema ini ke dalam paket kebijakan yang kemungkinan akan disusun secepatnya pada bulan ini. Otoritas telah menguji tarif dinamis tersebut di jalan tol Tokyo Bay Aqua Line sejak Juli lalu. Dikatakan bahwa uji coba tersebut memberikan hasil yang menjanjikan. Sekian warta berita NHK World Japan yang dipancar luaskan langsung dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Salma. Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 15, kita akan belajar bagaimana memberitahu tempat tujuan Anda kepada pengemudi taksi. Mia, fotografer dari Cina, datang ke provinsi Nagano, Jepang untuk memoto permandian sumber air panas atau onsen. Ia mencoba naik taksi ke sebuah taman yang disebut Jigokudani Yaen Koen.
Ini adalah tempat wisata terkenal di mana monyet-monyet liar mandi di onsen pada musim dingin. Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 15. Dan saya kecil, saya ini dalam どちらまで？ satu kecil. 猿の温泉までお願いします。 Mana? はい、わかりました。 Ini bagus saya. こちらは初めてですか？ Bagus saya. はい、初めてです。猿の写真を撮りに行き Tidak ます。 lupa ya. そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。 Baiklah, mari kita ulas satu persatu. Pengemudi taksi bertanya. どちらまで？ Mau sampai ke mana? Mia memberitahu tempat tujuannya. 猿の温泉までお願いします。Tolong antar sampai ke onsen monyet. Pengemudi itu mengatakan, はい、わかりました。 Baiklah, saya mengerti. こちらは初めてですか？ Apakah ke sini untuk pertama kalinya? Mia menjawab, Oleh-oleh dia semua. Hai, hajimete desu. Iya, yang pertama. Pergi untuk memotret monyet. pengemudi itu mengatakan, そうですか。 Oh, begitu ya. 今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。 Hari ini dingin, pasti ada banyak monyet yang berendam di onsen. yang mandi di onsen itu adalah monyet Jepang, namun di luar negeri dikenal sebagai monyet salju. Taman ini berada di dalam pegunungan, sekitar setengah jam berjalan kaki dari tempat pemberhentian taksi atau bus. Untuk ke sana agak menyulitkan ketika salju menumpuk tinggi. Meski begitu, banyak wisatawan mancanegara pergi ke sana. Ungkapan kunci hari ini adalah tolong antar sampai ke onsen monyet. Saru no onsen made onegaishimasu. Jika Anda mengingat struktur ungkapan ini, Anda akan dapat memberitahu pengemudi taksi kemana tujuan Anda. Berikut ini artinya. Saru no onsen berarti onsen monyet. Di antara saru, monyet, dan onsen, terdapat partikel no yang menghubungkan kedua kata benda. Kata benda pertama mengubah kata benda kedua. Made adalah partikel yang berarti sampai ke. Onegaishimasu berarti tolong. Ini digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Poin hari ini. Saat Anda ingin mengatakan tempat tujuan, tambahkan made setelah nama tempat dan diikuti dengan onegaishimasu. Mari dicoba dengan mendengarkan dan mengulanginya kembali. Onegaishimasu. Saru no onsen made onegaishimasu. Saru no onsen made onegaishimasu. Apakah bisa? Sekarang, mari dengarkan percakapan antara pengemudi taksi dan penumpang. どちらまでですか？空港までお願いします。 Berikut artinya. どちらまでですか？ Mau sampai kemana? Dalam ungkapan dochira made, dochira adalah kata tanya. Ini cara yang lebih sopan untuk mengatakan doko atau mana. Selanjutnya, penumpang menjawab. 空港までお願いします。 Tolong antar sampai ke bandara. Kuko adalah bandara. Bunyi u dan o dalam kuko dipanjangkan. Mari mencobanya. Kuko. Kuko made onegaishimasu. Mari berlatih. Misalnya, naik taksi ke Tokyo Skytree. Tokyo Skytree adalah Tokyo Skytree. Tokyo Skytree. Ayo buat kalimatnya. Tokyo Skytree made onegaishimasu.
Anda juga bisa menyerahkan catatan atau peta ke pengemudinya. Tinggal tunjukkan dan katakan, tolong antar sampai ke hotel ini. Hotel ini adalah kono hotel. Kono hotel. Ayo dicoba. このホテルまでお願いします。 Saatnya peningkatan. Hari ini kami akan memperkenalkan cara-cara mudah dalam menggunakan ungkapan dari percakapan tadi. Onegai shimasu. Dalam pelajaran 2 kita mempelajari ungkapan Yoroshiku onegai shimasu. ini adalah sapaan sopan kepada seseorang yang akan membantu Anda. Dengan menambahkan kata kerja sebelum onegai shimasu, Anda dapat menggunakan ungkapan tersebut untuk meminta berbagai hal. Misalnya check out dari hotel. Anda dapat mengatakan check out onegai shimasu. Untuk memesan secangkir kopi. Kopi adalah kohi. Kohi. Jadi ungkapannya adalah kohi onegai shimasu. Bagaimana dengan meminta bon di restoran? Bon adalah okaike. Okaike. Jadi Anda dapat mengatakan okaike onegai shimasu. Dengarkan dan ulangi. Check out onegai shimasu. Kohi onegai shimasu. Okaike onegai shimasu. Mari dengarkan sandiwara singkatnya lagi. どちらまで？ 猿の温泉までお願いします。はい、わかりました。こちら初めてですか？はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。 Harusan no Chiebukuro. Saatnya petua Harusan. Kali ini kami akan menjelaskan tentang taksi di Jepang. Tarif taksi kebanyakan ditentukan oleh jarak. Tarifnya tertera di argometer. Jadi, tidak perlu tawar-menawar. Anda juga tidak perlu memberi uang tip. Kebanyakan bandara, stasiun, hotel, dan tempat-tempat wisata memiliki pangkalan taksi. Di wilayah perkotaan, Anda bisa menghentikan taksi di jalan dengan mengangkat tangan Anda. Lalu taksinya akan menepi. Tidak perlu membuka pintunya sendiri. Pengemudi akan membuka dan menutupnya dengan alat pengendali jarak jauh. Jika taksi itu kosong, tanda elektronik di jendela depan akan menampilkan 2 huruf kanji. Kusha, yang berarti kosong. Akan sangat berguna jika Anda mengingat bentuk kanjinya. Lalu, apakah kita bisa memesan taksi lewat telepon? Ya, dan ada banyak aplikasi untuk memesan dalam bahasa Inggris. Jika Anda pergi ke daerah yang agak sepi, lebih baik Anda memesannya. Taksi memang praktis, namun kemacetan di kota-kota besar dapat membuat perjalanan menjadi lebih lama dari yang Anda perkirakan. Selain itu, Anda harus tahu kalau tarifnya akan bertambah seiring meningkatnya lama perjalanan. Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini? Tetaplah bersama kami.